Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semua, pada pertemuan kedua kita kali ini, kakak akan menyampaikan tentang materi metabolisme karbohidrat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang molekul yang berperan dalam metabolisme, yaitu enzim. Metabolisme itu kan dibagi menjadi dua bagian, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, kita kali ini akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Nah, poin-poin materi pada katabolisme karbohidrat ini meliputi yang pertama yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua yaitu reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga yaitu Daur-Krebs, yang keempat yaitu transport elektron. Nah, yang kedua yaitu respirasi anaerob. Reaksi ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang katabolisme karbohidrat, kakak akan menyampaikan dan membahas tentang katabolisme. Di sini, di dalam setiap sel hidup terjadi proses metabolisme. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Semua aktivitas yang kita lakukan ada yang membutuhkan energi dan ada juga yang menghasilkan energi. Katabolisme merupakan proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang terjadi di dalam sel. Proses perombakan ini menghasilkan energi. Jadi, reaksi katabolisme ini adalah reaksi pemecahan. Jadi, yang tadinya zat-zat atau senyawa-senyawanya itu kompleks, kemudian dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana atau lebih simpel. Contohnya adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob atau fermentasi. Reaksi ini bersifat eksoterm atau eksorgenik. Jadi, exo itu berarti keluar dan term artinya panas. Jadi exotherm berarti mengeluarkan panas. Jadi hasil dari reaksi ini biasanya menghasilkan panas dan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berlari, jalan kaki, belajar, bekerja, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat ini dibedakan menjadi dua berdasarkan kebutuhan oksigen pada saat prosesnya berlangsung, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, yang selanjutnya yaitu yang pertama respirasi aerob. Respirasi aerob adalah proses respirasi yang membutuhkan oksigen dari udara. Respirasi ini bertujuan untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob dalam prosesnya melakukan pembongkaran zat sempurna terjadi pada oksidasi asam pirufat. Dari proses ini dihasilkan CO2 dan H2O serta energi sebesar 36 ATP. Respirasi aerob melibatkan oksigen sebagai penerima hidrogen. Hidrogen yang dibebaskan dalam proses oksidasi harus bergabung dengan oksigen yang membentuk H2O. Reaksi kimianya ditulis sebagai berikut. Nah, reaksi kimianya itu yaitu C6H12O6. C6H12O6 ini adalah glukosa. Dalam respirasi aerob ini bahan utamanya adalah glukosa atau C6H12O6. Glukosa ini didapatkan dari sistem pencernaan, yaitu dari amilum atau karbohidrat yang sudah dicerna oleh sistem pencernaan, kemudian diserap di usus halus dan dibawa oleh darah ke seluruh sel-sel. Lalu nanti di sel glukosanya ini akan bertemu dengan oksigen dari sistem pernapasan kita. Baru kemudian dalam sel tersebut terjadi proses respirasi atau perombakan yang tadinya kompleks. C6H12 ini kan dalam bentuk kompleks, lalu kemudian dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, yaitu karbon dioksida, uap air, dan energi. Tetapi
juga ada zat pendampingnya atau zat buangannya, yaitu CO2 dan H2O yang harus kita keluarkan. Jadi CO2 dan H2O ini kita buang dalam proses penghembusan nafas. Jadi ketika kita menghembuskan nafas itu yang keluar adalah gas karbon dioksida dan uap air. Uap air itu bisa kalian lihat kalau kalian sedang melakukan seperti ini. Di depan kaca. Nah, maksudnya kalian ngerti kan? Pada saat kalian melakukan hal tersebut di depan kaca, pasti yang kalian lihat akan terlihat uap air. Nah, itu bukti bahwa respirasi aerob ini menghasilkan uap air. Nah, dari satu glukosa itu akan menghasilkan 36 ATP. Nah, respirasi aerob ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transport elektron. Yang selanjutnya yaitu pada tahap glikolisis. Jadi, glikolisis merupakan tahapan pertama pada proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya pemecahan glukosa. Glikolisis terjadi di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Nah, selanjutnya yaitu tahapan dari glikolisis. Dalam reaksi glikolisis ini terdapat 9 tahapan, yaitu pada tahapan pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, disinilah pertama kali ATP digunakan. Nah, pada tahap yang kedua, glukosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoesomerase. Dan pada tahap yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan adalah fosfofruktokinase. Nah, fosfofruktokinase ini akan mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah tahap penggunaan ATP yang kedua. Yang selanjutnya yaitu tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dehidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-bifosfat atau G3P. Selanjutnya yaitu tahap yang kelima, terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada langkah berikutnya. Nah, dan pada tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment phase, karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Nah, G3P akan diubah menjadi 1,3-bifosfat gliserat sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triose-fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu 1. G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+ sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3-bifosfogliserat. Dan selanjutnya yaitu pada tahap yang ke-6, 1,bifosfogliserat akan diubah menjadi 3-fosfogliserat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP sehingga menghasilkan 2 buah ATP.
Nah, enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Dan pada tahap yang ketujuh, yaitu 3 fosfogliserat akan diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Dan pada tahap yang ke-8, 2 fosfogliserat akan diubah menjadi fosfoenol pirufat atau PEP dengan enzim enolase pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Dan pada tahap yang terakhir, yaitu tahap yang ke-10, atau maksudnya tahap yang ke-9, PEP akan diubah menjadi 2 pirufat dengan enzim pirufat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan dari tahap 6 sampai tahap ke-10 ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah, sehingga pada tahap ini dikenal sebagai payoff phase atau phase menghasilkan energi. Nah, selanjutnya yaitu reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada tahapan ini seringkali diperlakukan sebagai tahapan yang tidak penting, tapi sebenarnya tahapan ini merupakan tahap yang penting. Kenapa? Karena pada tahap ini merupakan penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Yang pertama harus kita ketahui adalah di mana lokasi terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif ini. Sebelumnya kita semua sudah tahu, pada sel eukariotik kita akan menemukan nukleus yang biasanya digambarkan di bagian tengah. Selain nukleus, terdapat juga organel yang disebut mitokondria. Nah, mitokondria inilah yang dikenal sebagai organel yang memiliki membran ganda, karena memiliki membran di bagian luar dan membran di bagian dalam. Pada mitokondria inilah tahap respirasi kebanyakan terjadi, karena disinilah paling banyak dihasilkan. Pada slide sebelumnya kan kita telah membahas tentang glikolisis yang prosesnya terjadi di sitosol. Nah, pada tahap dekarboksilasi oksidatif ini akan mengantarkan hasil glikolisis dan sitosol menuju bagian dalam mitokondria yang disebut dengan matriks. Dan di matriks ini pula lah terjadinya siklus Krebs. Nah, bagaimanakah proses dekarboksilasi oksidatif itu? Prosesnya yaitu molekul pirufat yang dihasilkan glikolisis memiliki karbon 3. Nah, pirufat akan kehilangan suatu karbonnya sehingga membentuk 2 karbon yang dinamakan dengan senyawa asetil. Karbon yang hilang itu akan membentuk karbon dioksida dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, ketika terbentuk CO2, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Nah, selanjutnya kita harus menangkap elektron yang berenergi tinggi ini karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk NADH. Nantinya NAD ini akan membentuk ATP pada tahap transport elektron. Nah, sekarang kita memiliki asetil. Asetil ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk tahap yang selanjutnya. Tapi ternyata asetil tidak bisa langsung menuju mitokondria, karena mitokondria merupakan organel yang memiliki membran di sekelilingnya. Ingat, membran ini sifatnya semi-permeabel, yang berarti mereka tidak membiarkan molekul sembarangan untuk masuk ke dalamnya. Sehingga asetil membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A atau CoA. Selanjutnya, CoA akan terikat pada molekul asetil ini, sehingga membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini akan diterima oleh mitokondria, kemudian asetil-CoA ini akan melewati kedua membran mitokondria tanpa ada penolakan dan akan sampai pada bagian dalam mitokondria yang disebut matriks tadi. Kemudian di dalam matriks CoA akan meninggalkan asetil karena kita tidak membutuhkannya lagi. Dan selanjutnya akan terbentuk asetil kembali, kemudian akan lanjut ke siklus Krebs.
Karena piruvat yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan asetil-CoA sebanyak 2 buah. Yang selanjutnya yaitu siklus Krebs. Daur Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria yang meliputi 8 rangkaian reaksi. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimana prosesnya? Penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan reaksi. Pada tahapan yang pertama, yaitu asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena sitrat ini adalah senyawa yang terbentuk pada tahapan pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, koenzim A akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua yaitu sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap ini juga terjadi penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Nah, yang selanjutnya yaitu pada tahap yang ketiga. Isositrat memiliki 6 karbon yang akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti pada elektron yang dilepaskan ulang. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Selanjutnya yaitu pada tahap yang keempat, alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon yang akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon oksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reaksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A, berarti terjadi perubahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini. Sehingga koenzim A akan berikatan dengan segala suksinil membentuk suksinil koenzim A. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Yang selanjutnya yaitu pada tahap yang kelima, suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya.
Tetapi pada tahapan ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai penerus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahapan ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik atau PI akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun, pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP. Baik GTP maupun ATP keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon yang diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahapan ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan dipakai FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh yaitu terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah fumarase. Pada tahapan ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Tahap ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahapan ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan pada tahapan ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Yang keempat adalah transport elektron membran mitokondria. Transport elektron merupakan puncak tahapan respirasi sel. Pada tahap ini terjadi pengepakan energi dari glukosa menjadi ATP. Transport elektron terjadi di dalam membran dalam mitokondria. Pada reaksi ini, hidrogen dari daur Krebs yang tergabung dalam FADH2 dan NADH diubah menjadi elektron dan proton. Elektron tersebut kemudian dibawa oleh sejenis protein dan gugus yang dapat berikatan dengan protein seperti NADH, FADH, ubiquinon, dan protein sitokrom. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Pada sistem transport elektron ini, akseptor elektron terakhirnya adalah oksigen. Setelah menerima elektron, oksigen akan bereaksi dengan ion hidrogen membentuk molekul air. Jadi, transport elektron ini merupakan tahap pengubahan NADH dan FADH menjadi energi dalam bentuk ATP. Jadi, NADH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur Krebs itu dikumpulkan ke transport elektron ini dan kemudian diubah menjadi energi. Begitu juga dengan FADH yang dihasilkan di siklus Krebs. Pada saat glikolisis dihasilkan 2 molekul NADH. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 molekul NADH. Dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH. Nah, 1 molekul NADH itu menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FADH itu menghasilkan 2 ATP. Maka dari proses glikolisis akan dihasilkan 6 ATP. Di dekarboksilasi oksidatif juga akan menghasilkan 6 ATP. Sedangkan pada siklus Krebs yang 6 NADH akan dihasilkan 18 ATP, sedangkan untuk 2 FADH akan dibentuk 4 ATP. Jadi, total ATP yang dihasilkan pada rantai transport elektron ini 34 ATP ditambah dengan hasil lainnya yang berupa air atau H2O.
Nah, dan selanjutnya ATP akan digunakan untuk kegiatan sel atau aktivitas pada organisme. Ya, jadi dalam respirasi sel secara aerobik itu menghasilkan energi sebanyak 36 ATP. Perinciannya seperti berikut. Nah, pada tabel di samping dapat dilihat bahwa jumlah total ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Nah, akan tetapi jumlah tersebut harus dikurangi 2 ATP sehingga total ATP yang dihasilkan pada respirasi sel secara aerobik adalah 36 ATP. Pengurangan 2 ATP yang terjadi pada tahap glikolisis. Hal ini disebabkan karena glikolisis dan Daur-Krebs berlangsung di tempat yang berbeda. Glikolisis berlangsung di sitoplasma, sedangkan Daur-Krebs berlangsung di mitokondria. Oleh karena itu, sel harus mentranspor 2 molekul NADH yang dihasilkan pada glikolisis untuk menyeberangi membran mitokondria. Untuk transpor 1 molekul NADH dibutuhkan 1 ATP, sehingga untuk mentranspor 2 molekul NADH dibutuhkan 2 ATP. Baik, selanjutnya kita masuk pada katabolisme karbohidrat yang kedua, yaitu respirasi anaerob. Tadi yang pertama, katabolisme karbohidrat yang pertama itu adalah respirasi aerob yang terbagi menjadi 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transport elektron. Nah, dan yang kedua ini ialah respirasi anaerob atau disebut juga dengan fermentasi. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi ini dapat berlangsung di udara bebas, tetapi proses respirasinya tidak menggunakan O2 yang tersedia di udara. Jadi, maksud dari respirasi anaerob ini itu adalah proses menghasilkan energi dalam bentuk ATP di mana penerima elektron terakhirnya bukan oksigen. Nah, respirasi aerob juga disebut dengan fermentasi. Fermentasi adalah perubahan glukosa secara anaerob yang meliputi glikolisis dan pembentukan NAD. Fermentasi menghasilkan energi yang relatif kecil dari glukosa. Glikolisis berlangsung dengan baik pada kondisi tanpa oksigen. Tujuan fermentasi sama dengan respirasi aerob, yaitu menghasilkan energi. Hanya saja, energi yang dihasilkan jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Pada fermentasi, hidrogen bergabung dengan produk antara, atau asetildehid atau asam pirufat, membentuk alkohol atau asam laktat. Nah, fermentasi ini dibedakan menjadi 2 tipe reaksi. Yang pertama yaitu fermentasi asam laktat, dan yang kedua adalah fermentasi alkohol. Ya, jadi tipe reaksi fermentasi yang pertama ialah fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada proses ini, asam pirufat akan mengalami reduksi secara langsung oleh NADH membentuk senyawa 3C, yaitu asam laktat tanpa melepaskan CO2. Jadi prosesnya seperti ini. Bahan dari fermentasi asam laktat adalah glukosa. Di sini glukosa akan mengalami proses glikolisis dan menghasilkan 2 asam pirufat. Dalam proses pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat ini, itu nanti akan dihasilkan 2 ATP. Dan dalam proses ini, 2 NAD+ akan diubah menjadi 2 NADH. Dalam pengubahan glukosa menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, berikutnya, 2 molekul asam pirufat ini itu akan diubah menjadi 2 asam laktat.
Nah, dalam pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat, itu 2 NADH akan diubah kembali menjadi 2 NAD+. Jadi, kalau dalam tahap glikolisis, 2 NAD+ diubah menjadi 2 NADH, sedangkan dalam tahap 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat, itu 2 NADH diubah kembali menjadi 2 NAD+. Jadi, hasil energi dari fermentasi asam laktat itu adalah 2 molekul ATP. Nah, ketika seseorang itu dalam keadaan biasa, ototnya atau sel-selnya melakukan respirasi aerob, ATP total yang dihasilkan dari respirasi 1 molekul glukosa adalah 38 ATP. Namun ketika oksigen itu tidak terpenuhi atau tidak ada oksigen, dan yang terjadi fermentasi asam laktat, ATP yang dihasilkan hanya 2 ATP. Jadi ATP yang dihasilkan dari respirasi anaerob itu lebih sedikit dibandingkan dengan ATP yang dihasilkan dari respirasi aerob. Ya, selanjutnya tipe reaksi fermentasi yang kedua ialah fermentasi alkohol. Disebut dengan fermentasi alkohol itu karena hasil akhirnya dari proses ini adalah alkohol. Bahan dasarnya sama, yaitu glukosa. Fermentasi alkohol terjadi pada ragi atau yeast yang digunakan pada anggur untuk menjadi minuman wine. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi. Langkah pertama yaitu pembebasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Nah, langkah kedua adalah reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk glikolisis. Nah, proses fermentasi alkohol ini dibantu oleh jamur Saccharomyces sp. Jadi prosesnya seperti ini. Bahan dasarnya glukosa. Nah, glukosa akan mengalami proses glikolisis dan menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, ketika glikolisis ini dihasilkan 2 ATP dan juga NAD+ akan dirubah menjadi NADH. Prosesnya sama dengan glikolisis pada fermentasi asam laktat. Ya, jadi glukosa akan mengalami glikolisis dulu dan menjadi 2 asam pirufat. Kemudian 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi 2 asetaldehida. Nah, ketika terbentuk 2 asetaldehida ini, itu nanti akan dilepaskan 2 molekul CO2 atau karbon dioksida. Jadi dalam fermentasi alkohol itu akan dilepaskan CO2. Nah, berikutnya 2 asetaldehida akan diubah menjadi 2 molekul alkohol atau etanol. Namun dalam perubahan ini, NAD yang tadi sudah dihasilkan dalam glikolisis itu harus diubah kembali menjadi NAD+. Jadi hasil akhirnya itu sama, hanya 2 molekul ATP. Ya, selanjutnya adalah perbedaan antara fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Bisa dilihat gambar dari proses fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Jadi, perbedaan dari fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol adalah dalam fermentasi asam laktat tidak dihasilkan karbon dioksida, sedangkan dalam fermentasi alkohol dihasilkan karbon dioksida. Nah, dan hasil akhir asam laktat adalah 2 molekul asam laktat, sedangkan hasil fermentasi alkohol adalah 2 molekul alkohol atau etanol. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu tadi contoh dari respirasi anaerob yang terjadi pada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat terjadi pada sel manusia, sel hewan, sedangkan fermentasi alkohol terjadi pada ragi atau yeast atau jamur yang bersel satu.
Nah, kalau diperhatikan, fermentasi anaerob tadi, ATP yang dihasilkan itu hanya 2. Dalam sekali proses fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol itu hanya dihasilkan 2 ATP dari 1 pemecahan glukosa. Nah, coba kita bandingkan dengan respirasi aerob. Dari pemecahan 1 molekul glukosa itu akan dihasilkan 38 molekul ATP. Berbeda jauh ya dengan respirasi anaerob yang hanya menghasilkan 2 ATP dalam pemecahan 1 molekul glukosa. Nah, jadi respirasi anaerob itu lebih tidak efektif karena itu tubuh manusia lebih menyukai respirasi aerob dan baru akan menjalani respirasi anaerob ketika tidak tersedia oksigen dengan cukup. Ya, itu tadi penjelasan dari materi katabolisme karbohidrat. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi anabolisme. Cukup sekian video pembelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.